Inti video ini tentang 3 hal. Hal pertama, analisa fundamental SMSM dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Hal kedua, kisaran harga wajar saham SMSM dihitung dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Hal ketiga, 3 daftar saham yang harganya masih murah, prospeknya cerah, dan layak dikoleksi. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Video ini direkam Selasa 17 Januari 2023. Di tengah-tengah istirahat sesi 1 ya. SMSM, sektornya apa? Suku cadang otomotif. Jadi, misalkan spare partnya mobil tiap berapa tahun harus ganti part A, ganti. Nah, ini SMSM tuh jualannya tuh barang-barang kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya kayak jualan beras gitu, pasti laku terus karena pembelinya kan akan beli-beli terus gitu ya. Nah, SMSM kayak gitu, cuman bukan beras tapi spare part mobil. Jadi secara sifat bisnisnya udah bisa kebayang tuh tipe pembelian barangnya itu recurring atau berulang gitu ya. Karena yang punya mobil nggak mungkin nggak ganti-ganti spare part gitu. Itu sekilas tentang sektor dari si SMSM ini. Kalau mau dalemin lagi, bisa Anda searching atau baca-baca lebih dalam. Jumlah saham yang beredar, 5,7 miliar. Komposisi di masyarakat, 49%, 50% lah kita buletin. Ini bagus ya. Di bawah 10, apalagi 5% berbahaya. Di atas 70, apalagi 80% itu berbahaya sekaligus mencurigakan. Saya nggak bahas di sini kenapa berbahaya dan sekaligus mencurigakan. Lihat-lihat aja video saya sebelum-sebelumnya. Dijelaskan di setiap saham. Awalnya saya ngejelasin. Lalu hutang 36% di sini hijau, artinya di bawah 100%. Artinya kalau misalkan SMSM ini adalah orang, maka SMSM ini adalah orang yang memiliki harta 100 juta tapi hutangnya hanya 36 juta. Jadi kalau dia mau lunasin semuanya jebret itu bisa gitu ya. Oke, kita masuk ke topik ekuitas. Sebelum masuk ke topik ekuitas, mungkin Anda ada yang baru nonton, baru kenal gitu ya. Ini apaan nih gitu kan, ini Excel apa nih. Cara bacanya adalah kiri ke kanan itu tahunan. Ya, di atasnya ada tahunnya. Jadi di sini 2019 ke 2022 ya, jangka setahun. Lalu di sini besaran perubahannya. Oke. Kalau atas ke bawah itu per kuartal, per 3 bulan. Besaran perubahannya yang di bawahnya. Gitu ya. Lalu kita sebelum mendapatkan kisaran harga murah, wajar, dan mahal dari saham yang dibahas, kita mesti ngerjain 3 PR. Ini PR ketiga, PR kedua, PR ke-1. Yang warna biru pokoknya PR, yang warna kuning akan berubah seiring dengan warna biru kita kerjakan. Ya, oke. Kita lihat dari ekuitas dulu. Ekuitas itu harta di luar hutang ya. Selama 4 tahun terakhir ya, 2019 sampai 2022, ini ekuitas SMSM terbesar selama 4 tahun terakhir. Terbesar ya. Di 2019 dia cuma punya ekuitas 2T, di 20 2,2T, 21 2,4T, 22 2,8T. Jadi dia ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Lalu kalau dari tahun ke tahunnya, ya, ini 2019 ke 2020 ekuitasnya naik 10% dalam setahun. Terus 20 ke 21 naik 12%, 21 ke 22 naik 13%. Jadi udahlah mana ekuitasnya terbesar dalam 4 tahun terakhir, trennya juga bagus banget nih, naik mulu. Ya. Gitu. Jadi ini perusahaan sehat banget. Gitu ya. Tapi itu data yang udah tahunan. Sekarang tugas kita adalah ngerjain data kuartal ke kuartal. Oke. Di 2019, Q3 ya, kuartal 3, Q3 ke Q4 naik 3%. Ya, dalam 3 bulan naik 3%. Di 20, Q3 ke Q4 naik 2%. Di 21, Q3 ke Q4 naik 2%. Di 2022 berapa nih? Nah, itu PR kita. Berapa gitu naiknya. Oke. Karena perubahannya kayak gampang terbaca ya, 3, 2, 2, ya udah saya masukin aja 2. Kenapa bukan 3? Karena kalau misalnya ternyata hasilnya adalah dia naiknya 3%, ya, itu
alhamdulillah gitu. Kita ngitungnya adalah berdasarkan harga terjeleknya dulu ya, konservatifnya dulu, pesimisnya dulu. Kita masukin 2%. Oke, PR pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke topik laba. Nah, sebelumnya ya, kalau Anda suka nih cara style saya nyampein, atau Anda suka layout Excel atau pembawaan atau materinya, kira-kira Anda suka, tolong like videonya dan tulis SMSM di komen ya. Makin banyak yang ngelakuin itu, maka ketika ada orang ngetikin SMSM di YouTube, makin direkomendasiin video ini untuk tampil paling atas. Jadi saya butuh bantuan Anda untuk buat video ini jadi teratas, jadi muncul paling atas. Jika Anda merasa berguna, ya. Ya kalau udah sampai 5 menit masih nonton sih, saya asumsikan Anda suka gitu ya, atau Anda merasakan manfaat ya. Ya, 1, 2, 3. Like videonya dan tulis SMSM di komen. Terima kasih. Sekarang topik laba. Ya, topik laba. Lagi kita lihat sekelebat dulu. Selama 4 tahun terakhir, laba terbesar juga. Ya. 2019 laba setahunnya 407 miliar. 2020 turun nih dia, 352 miliar. Di 2021 491 M, di 2022 639 M. Ya, jadi selama 4 tahun terakhir ini laba terbesar. Ya. Gitu. Jadi ini sinkron. Maksudnya sinkron apa? Antara laba dan ekuitas sinkron. Ya. Ekuitas tuh kalau dikeorangin tuh apa sih, Min? Gitu ya. Misalnya. Ekuitas tuh kalau diorangin keorangin tuh uang yang ada di rekening dia. Dan laba adalah gaji dia. Jadi kalau ada orang di rekeningnya makin bertambah tiap tahun ke tahun, gajinya makin gede dari tahun ke tahun, kita masuk akal. Oh, lu rekeningnya tambah banyak. Iya, karena gaji lu naik. Ya kan? Kalau dikesahamin, oh lu pantas ekuitas lu naik karena laba lu naik. Ya. Yang aneh adalah ketika laba turun, ekuitas naik. Tuh aneh tuh. Atau ketika laba naik, ekuitas turun. Itu juga aneh. Nah, untuk SMSM ini sinkron, masuk akal, sejalan. Labanya ningkat, ekuitasnya juga ningkat. Jadi tidak ada yang perlu dicurigai gitu ya. Oke, PR kita adalah kuartal ke kuartal. Di 2022 ini berapa? Oke. Di 2019, Q3 ke Q4 naik 42%. Di 20, Q3 ke Q4 naik 38%. Di 21, Q3 ke Q4 naik 35%. Di 2022 berapa nih? Gitu ya. Kita pakai aja 35%. Kenapa 35%? Kenapa enggak 35%, 38%? Kenapa enggak 42%? Ya lagi-lagi saya pakai angka terendah biar kalau ternyata hasilnya lebih tinggi, kita udah tinggal alhamdulillah. Tapi kalau pakai perhitungan kita yang udah konservatif, yang udah pesimis, yang udah pakai hitungan terendah, jadi kitanya nyaman karena kita tahu kita udah ngitung berdasarkan asumsi terburuk gitu ya. Oke, PR kedua udah selesai, topik kedua udah selesai laba, nah, terus PR-nya udah selesai juga. Tinggal PR terakhir ya. Topik EPS. Ini topik yang kalau ibarat orang itu ngebahas tingkat sedekahnya dia. Gitu ya. Percuma orang kaya kalau nggak rajin sedekah. Percuma orang kaya hartanya banyak kalau nggak rajin zakat. Misalkan gitu ya. Nah kalau dikesahamin. Percuma perusahaan sahamnya untungnya banyak kalau nggak bagi-bagi dividen. Gitu. Kalau nggak bagi-bagi ke investornya gitulah kira-kira. Dan saya termasuk penganut itu gitu ya. Jadi sebagus apapun laporan keuangan perusahaan, kalau nggak bagi dividen, saya skip. Mungkin laporan keuangannya jujur, mungkin. Atau mungkin uangnya dipakai buat ekspansi, mungkin. Tapi kalau saya lebih cari yang bagi dividen gitu ya. Kalau bagi dividen kan lebih besar kemungkinan laporan keuangannya jujur. Atau dia dermawan gitu ya. Mau dia jujur, mau dia dermawan, intinya bagi dividen menenangkan hati saya gitu ya. Kalau keuntungannya gede tapi bagi dividennya dikit, saya tuh langsung jadi curigaan. Ini laporan keuangannya yang dibagus-bagusin atau perusahaan yang pelit ya. Kalau dibagus-bagusin, kita jadi nggak yakin sama analisa kita. Kalau pelit, ya terus ngapain gua bareng elu gitu kan. Pikirannya gitu. Jadi topik EPS ya dan dividen ini adalah untuk menenteramkan hati dari pikiran-pikiran yang bisa bikin was-was dan perasaan-perasaan yang bikin dak-dikduk dan curigaan. Oke.
EPS adalah keuntungan. Ya, keuntungan per lembar saham. Jadi seluruh keuntungan dia kalau dibagi jumlah lembar saham dia itu disebut EPS. Ya, secara tahunan EPS itu. DPS adalah yang akhirnya dibagiin ke investornya. DPR itu adalah rasionya. Jadi kalau ada suatu saham punya EPS 100, bagiinnya 80, berarti DPR-nya 80%. Ya, gitu ya gampangnya ya. Gampang ya, bisa dipahami ya. Oke, 2019. EPS dia SMSM ini 100. Ya. DPS-nya 64. 64 itu adalah 64%-nya dari 100. Ya, bisa dipahami ya. 2020 DPR-nya dia 77%. 2021 65%. 2022 berapa nih? Ya, gitu ya. Saya masukin, nah di sini udah saya masukin 3 asumsi. Pesimisnya saya tulis 50%. Kenapa? 50% itu biasanya angka minimal bagi-bagi dividen untuk perusahaan yang loyal, yang nggak curang-curang, yang baik dengan investornya, itu biasanya 50%. Kenapa saya tulis 50% adalah pesimis? Ya, karena 3 tahun terakhir dia di atas 50% mulu. Jadi kalau seandainya dia tiba-tiba pelit, saya berasumsi pesimisnya saya dia masih bagiin 50%. Ya. Confident-nya saya di angka sekitar 65%. Ya, ini 64%, ini 65, ya berarti sekitar 65. Optimis saya ada di 7%, berarti dia balik lagi ke kayak tahun 2020. Itu ya. Oke. Berapa nih jadinya? Saya masukin yang confident. Atau kita mulai dari yang pesimis kali ya. Confident aja deh, confident. 65%. Oke. Begitu ini di enter, maka keluar nih kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya SMSM. Murahnya SMSM itu ada di 974. Ya. Wajarnya SMSM itu ada di 1461. Sekarang 1500. Baru kelewat 3%. Jadi bisa dibilang SMSM ini lagi ada di harga wajarnya. Ya, berdasarkan analisa saya, ya. Kan setiap orang punya analisanya. Punya kisaran harganya masing-masing. Nah, bagi saya SMSM ini masih ada di harga wajarnya. Baru mahal ketika SMSM ada di 1948. Gitu ya. Oke, jadi secara valuasi dia belum mahal, dia lagi ada di kisaran harga wajar. Oke. Nah, terus kita lihat dulu nih sejarahnya dividennya SMSM, supaya nanti ada nih satu pertanyaan yang saya udah duga nih kalau Anda bertanya kira-kira pertanyaannya itu. Kita lihat dulu SMSM sejarahnya. Nah, ini dari 97 bagi ya, 97 bagi dividen, 98 bagi, 99, 98 bagi 99 bagi 99 itu kan berarti ngebagiin hasil 98 sedangkan kerusuhan. Jadi saat dia kerusuhan dia punya keuntungan, tahun depannya dia tetap bagi. Ya, betapa bisa dibayangkan betapa loyalnya nih dividen ya. Betapa loyalnya nih saham gitu ya. Si SMSM ini. 2000 bagi bolong sekali nih, bolong. 2001 bolong. Ada juga ternyata dia bolongnya. 2002 bagi, 2003 bagi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 bagi. Jadi dia sepanjang dia hidup dari 97 ya, dari 96 gitu, dari IPO dari 96. Dia hanya nggak bagi sekali, yaitu di 2001. Ya, berarti ini secara histori kalau orang ini adalah orang kaya yang rutin sedekahnya, rutin zakatnya gitu ya, si SMSM ini ya. Nah, terus mungkin pertanyaannya gini nih, ada nih pertanyaan kayak gini. SMSM oke, bagus Min, oke. Tapi harganya nggak kemana-mana gitu ya, misalnya bilang begitu. Harganya nggak kemana-mana, naiknya dikit gitu misalkan gitu ya. Nah ini saya pengen ngomong gini, saham SMSM ini memang saham-saham yang dimasukin sama orang yang duitnya banyak, investor kakap yang duitnya ratusan juta, miliaran, belasan miliar masuknya ke sini. Kenapa? Orang dengan duit kayak gitu kemungkinan satu,
dia udah sibuk sama dunianya di luar saham. Ya dong, dia punya duit segitu berarti dia punya sesuatu di luar yang sibuk banget yang sampai dia bisa punya duit sebanyak itu. Satu. Kedua, orang dengan punya uang sebanyak itu, miliaran, belasan miliar, kemungkinan besar nggak mau lah meresikokan uangnya. Ya enggak. Ya gampangnya misal Anda investasi duitnya adalah 1 juta misal. Ya. Kalau Anda kehilangan sekitar 50.000 mungkin Anda nggak apa-apa. Tapi kalau Anda masukin 1 juta itu ke saham yang bisa berpotensi menghilangkan sampai 900.000, Anda pasti dak-dikduk gitu ya. Nah, ini ada orang belasan miliar duitnya. Ya, miliaran, belasan miliar, ratusan juta gitu. Nggak mungkin dia mau ngeresikokan uangnya hilang. Jadi dia lebih cari yang aman-aman aja. Nah, SMSM ini relatif lebih aman. Kenapa? Ya itu tadi. Sektornya adalah jualan spare part mobil. Spare part mobil ganti terus. Entah per 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi secara sifatnya orang nggak beli gitu. Ada jangka-jangka waktu tertentu yang dia akan melakukan pembelian. Satu, sektornya ini sifatnya bikin aman. Ya. Kedua, ekuitasnya terus bertambah. Ya, ekuitasnya terus bertambah. Labanya terus bertambah. Ya. Jadi ekuitas naik, labanya terus bertambah, masuk akal. Ya. Ketiga, dia royal bagi dividen. Ya kan? Nah, kalau udah 3 itu terjadi, combo tuh. Karena terjadi 3-tiganya combo, maka orang berduyun-duyun masuk situ. Yang masuk nih bukan orang kelas receh ya, bukan kelas jutaan, bukan kelas puluhan juta. Nih kelas kakap nih yang masuk nih. Ya. Berbondong-bondong masuk, parkirin uangnya di situ, udah. Dia tinggal nungguin dividen tiap tahun yang dibagiin. Dan asal tahu aja, SMSM ini bagiinnya bukan setahun sekali. Bukan 2 tahun sekali. Setahun 3-4 kali. Ya, ibarat kata orang ya. Zakatnya kan biasanya setahun sekali. Ini zakatnya setahun 4 kali. Kurang royal apa tuh? Jadi ada berapa tuh? 1, sifat sektornya memang pembelian berulang. 2, ekuitasnya bertambah, labanya bertambah. 3, royal bagi dividen. 4, royal bagi dividennya sering. Nah, itu dia. Kombonya 4 tuh ya. Akhirnya diisi oleh orang-orang kayak begitu. Orang-orang kayak begitu uangnya diparkirin. Dia cuman cukup terima dari dividen. Terima dividennya bisa jadi dia buat hidup dia, bisa jadi buat diinvestasin lagi, dimasukin lagi ke SMSM lagi. Ya, jadi setiap SMSM membagiin dividen, duitnya dimasukin lagi ke SMSM lagi. Gitu ya. Jadi makanya kalau Anda berpikir SMSM bagus sih, tapi harganya nggak naik-naik gitu misalkan ya. Ya wajar, orang yang di dalamnya juga nggak ada yang TP. Orang di dalamnya mah adem, taruh duit parkir udah, nggak niat buat di TP. Dia hidup dari dividen. Kadang dividennya dimasukin lagi bahkan, gitu ya. Dan ini menjawab contoh nih, kita ke Max ya, ke Max 5 tahun dulu deh. Nah, ini berarti secara 5 tahun terakhir bayangin, 5 tahun terakhir masa cuma naik 12%? Iya, dari capital gain-nya emang cuma segitu. Dari dividennya, ya kan, jangan lupa nih yang masukin SMSM dapat dividen 5 tahun terakhir. Kalau 1 tahun 4 kali, berarti udah 20 kali bagi dividen selama 5 tahun terakhir. Memang naiknya cuma 12% secara harga. Tapi secara dividennya belum tahu. Dan orang-orang di sini di dalamnya dapatnya duitnya lebih pengen dari dividen. Bukan dari jual sahamnya. Kalau jual sahamnya kan hilang barang dia. Tapi kalau dividen kan dia dapat keuntungan tapi barangnya nggak berkurang sama sekali, gitu ya. Dan ini menjelaskan kenapa harganya selama 5 tahun di situ-situ aja. Kalaupun turun adalah trader sama investor nyasar. Masuk SMSM. Kok nggak naik-naik? Terus dia cabut kan. Turunlah hari itu. Tapi ya langsung dimasukin lagi, begitu harga turun dimasukin lagi sama yang kelas kakap. Begitu udah naik, yang kelas kakapnya emang TP? Enggak, yang kelas kakapnya juga anteng aja nggak TP-TP. Orang dia emang gak niat TP. Ya. Oke. Ini kalau kita ke maksimal. Ini dia dari segini ya. Nih, naik. Kita lihat naiknya sejak kapan ya. Bentar, ini 2008. Ini mulai naiknya nih ya, 2010. Kita lihat apa yang terjadi di 2010. Ini soalnya dia mulai agak-agak naik nih ya. Naik. Terus di sini stuck.
Stuck sampai sini. Ya kita lihat dulu. Ini setahun bagi sekali. Nah, ini mulai nih. Mulai nih 2007, 2009 mulai nih. Dia mulai bagiin setahun 2 kali. Dan di 2010 bagiinnya 3 kali. Nah, mulai kecium-cium nih sama investor kelas kakap. SMSM tuh baginya 2007 2 kali. 2009 2 kali. 2010 3 kali. Nah, mulai nih terendus. Nah, mulai nih. Ya, mulai dari sini naik terus nih. Kita lihat konsisten enggak dia. 2010 kan dia mulai kelakuan banyak sedekah ya, setahun 3 kali. 2011 begitu turun dia cuma bagi 2 kali, tapi tetap 2 kali. Ini lumayan banyak. 2012 3 kali, 2012 3 kali, 2013 2 kali, 2014 3 kali, 2015 3 kali. Nah, ini udah. Nah, ini 2016 bau-bau 4 kali, 17 4 kali. Coba kita lihat 2016. Nah, gitu ya. Jadi harganya tuh emang gitu. Apa namanya? Kenapa di sini terbang? Yaitu karena dia memulai dia cari muka. Dia mulai perilaku tiba-tiba sedekahnya setahun bagiin dividennya 2 kali. Nah, itu mulai dicium investor. Terus dia konsisten ngelakuin gitu mulu, lama-lama naik. Nah, sekarang sih harganya udah di situ-situ aja. Udah keciumnya udah dari lama, ya kan. Kalau saya bisa balik juga saya pengennya masukin di 2010, masukin aja nih duit ke SMSM gitu kan. Begitu terbang juga nggak ditepek, toh juga dia di situ-situ aja, nggak ambles, dividen dapat terus gitu ya. Jadi kalau sekarang gimana ya? Kalau sekarang balik lagi ke Google Sheet-nya tadi, ke Excel-nya. Harga wajarnya ada di 1461, sekarang cuma kelewat 3%, jadi worth it untuk dibeli ya. Mahalnya di 1900 ya. Dan tipikal parkir di sini adalah nyari aman. Kalau nyari capital gain di sini mah dikit. Ya, setahun aja tadi cuma naik berapa tuh tadi? Setahun cuma naik 12%. Setahun 5 tahun cuma naik 12%. Setahun cuma 7%. Capital gain apaan tuh gitu ya bagi orang yang capital gain ya. Tapi kalau bagi yang investor dividen, ya capital gainnya mah nggak naik aja gue nggak apa-apa, yang penting gue dapet dividen gitu. Dan kenyamanan, ketenangan di dalamnya ini yang penting bagi orang yang duitnya banyak gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, sebelum ditutup, bagi Anda yang suka tipikal analisis kayak gini ya, yang apa adanya, silakan subscribe channel kami Saham Nyantai, karena kami tipikal ngebahasnya kayak gini ya. Mungkin panjang memang videonya, tapi membahas dari berbagai sisi. Terus kalau dari resikonya saya lupa. Resikonya SMSM kalau tiba-tiba nih ada orang-orang jadi berpindah gitu ya, balik jadi ke mobil listrik gitu ya. Mungkin SMSM agak terancam, mungkin ya, karena mungkin aja ada spare part yang jadi nggak laku lagi mungkin ya. Tapi sebelum itu tiba ya, kita per kuartal bisa ngeliat dari laporan keuangannya. Selama belum terjadi perubahan di laporan keuangan, mau beritanya mobil listrik apa kayak, mobil listrik, mobil petir kayak, mobil apa, ya SMSM tetap baik-baik aja gitu ya. Terus juga saya punya 3 daftar saham yang masih under value ya, yang prospeknya cerah dan layak dikoleksi. Itu cara dapetinnya, klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di komen yang saya pin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.